Siapa saja yang punya suara, Bu, untuk memilih rektor? Yang memilih rektor atau senator. Senator. Yang punya Senator. suara adalah senat dari Universitas Lampung. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PMH Podcast. Hari ini di episode ke-6 kita sudah kedatangan salah satu akademisi bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliau adalah Ibu Dr. Chandra Perbawati, SHMH. Halo. Nah, selamat pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya senang ya. Senang ya, Bu, bisa podcast di sini ya. Oke. Lagi sibuk apa, Bu, belakangan ini, Bu? Waduh, kalau soal sibuk kan sekarang lagi booming ya. Kita lagi pemilihan rektor. Dan kebenaran Bu Chandra sebagai salah satu yang dipercaya mengkoordinir bagian pendaftaran di pemilihan rektor. Jadi itulah, kemudian ya senator juga kan di situ. Tapi kita kan harus netral, Marcel. Dan itu di samping itu juga ya sebagai kapuslit sosial anak dan perempuan juga membumikan bagaimana di Universitas Lampung ini sebagai perguruan yang berkarakter Pancasila, aman, nyaman, kemudian lepas dari kekerasan seksual sesuai dengan Kemenristek itu yang dibumikan sekarang tahun 30 tahun situ. Nah, oleh sebab itu juga akhirnya Bu Chandra juga sekarang lagi ditunjuk sebagai Satgas PPKS ya, Bu. PPKS Universitas Lampung. Nah, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan tanggung jawab ini bisa diemban dengan baik ya, dibantu dengan teman-teman dari universitas lain yang solid lah, karena memang di sini kita itu bekerja secara hati nurani kalau di Narkas, dan semuanya itu juga mengalir gitu saja sesuai dengan istilahnya tanggung jawab kita sebagai dosen yang membantu bagaimana perguruan tinggi ini bisa baik kan, kemudian bisa menjadi universitas yang diidamkan seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena kan kita kan rencananya mau menuju universitas internasional juga di Fakultas Hukum kemarin dari itu loh, gitu loh Mas. Jadi teman-teman, sebagai informasi nih, selain Bu Chandra ini sebagai akademisi HTN FA Unila, beliau juga sebagai anggota Senat, kemudian panitia Pilrek, kemudian ketua Satgas PPKS di Kasulit perempuan dan anak ya, Kapuslit sosial anak perempuan LPPM Unila. Jadi merupakan sebuah kebanggaan bagi PMH Podcast hari ini bisa kedatangan Ibu Chandra yang belakangan ini sangat sibuk dengan tugas-tugas akademiknya. Oke, Bu. Tadi kan Ibu sebagai panitia Pilrek, jadi sekarang ini kita hari ini mau bahas tentang Pilrek, Bu. Oh gitu ya. Iya. Pilrek ini kan di jadwalnya seharusnya tahun depan ya, Bu, 2023 ya. Tapi ada diundur gitu, Bu, lebih cepat. Dipercepat. Boleh dijelaskan nggak, Bu, cerita tentang dipercepat ini mengapa dan dasar hukumnya seperti apa? Ya sebenarnya dasar hukumnya itu awalnya kan kita memang di dalam peraturan rektor dan statuta kita tuh pemilihan rektor itu kan harusnya di 2023. Tetapi dengan kondisi yang ada, dengan keputusan dari Kemenristek yang didasarkan atas permasalahan hukum yang terjadi terhadap pimpinan di lingkungan Universitas Lampung, kemudian dalam rangka memulihkan kepercayaan publik juga atau masyarakat terhadap integritas kelembagaan kita, dan ya itulah akhirnya bagaimana kita ingin mempercepat pemilihan rektor ini ya di Universitas Lampung, sehingganya pemilihan ini dipercepat dengan periode 2023 ini bisa dilantik dan itu sampai 2027 gitu. Jadi itu yang mungkin dasar dari kementerian juga menginginkan percepatan pemilihan rektor gitu.
Baik Bu, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih Bu. Dalam pemilihan rektor itu sebenarnya siapa saja yang punya suara untuk memilih rektor Bu? Iya. Boleh dijelasin? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau menjadi rektor gitu lah ya. Iya, kalau mau jadi rektor tuh harus dipilih siapa Bu? Iya, kalau dalam ketentuan dalam peraturan yang ada itu salah satunya adalah dia sudah pernah menjabat manajerial. Ya, kemudian juga dia pernah memimpin lah, misalnya sebagai dekan, kemudian sebagai kapuslit gitu. Apalagi dia memang pernah menjabat sebagai rektor atau wakil rektor. Karena dari situlah dilihat bagaimana manajer dia selama ini memimpin. Satu, kemudian kalau secara fungsional minimal rektor kepala. Nah itu rektor kepala biasanya 400 sampai 550 Marcel. Nah dan bisa dipersyaratkan seperti itu. Apalagi kalau memang dia profesor. Biasanya profesor minimal 850 kan gitu. Nah itu cakap. Nanti dipertunjukkan juga dengan kesehatan. Jadi seorang yang sehat jiwanya dan kesehatannya itu mumpuni bisa menjabat itu. Selain nanti ada peraturan-peraturan lain yang menyertainya. Nanti ada selain tes kesehatan juga, selain apakah dia pernah memimpin, kemudian DP3-nya, kemudian juga bla bla lah yang banyak persyaratan yang tapi yang sangat dalam fungsional adalah rektor kepala gitu. Minimal dan rektor pernah kepala. Menjabat secara manajerial itu aja. Iya. Yang lain nanti akan mengikuti lah foto lah biasa gitu kan. Itu kalau itu kan syarat-syaratnya Bu. Kalau nanti dalam proses pemilihan nanti Bu, siapa saja yang punya suara Bu untuk memilih rektor? Yang memilih rektor atau senator. Yang punya suara adalah senat dari Universitas Lampung, di mana senat Universitas Lampung adalah senat yang terpilih dari fakultas. Jadi fakultas itu akan memberikan pilihan siapa-siapa yang diutus sebagai senat universitas. Nah, salah satunya adalah ex officio dekan kan gitu. Tapi di dalam itu ada yang mewakili dosen biasa. Nah, di sini Bu Chandra sebagai dosen biasa, Bu Nunung kalau bisa sih sebenarnya ada 2 orang profesor. Tapi itu tidak menjadi dasar yang ini gitu. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya rektor kepala minimal. Karena nanti akan disyaratkan supaya dia bisa gitu loh. Seperti itu. Selain senat siapa lagi Bu yang punya suara? Pemilihan dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih. Dan senat memiliki 65% hak suara dari masing-masing anggota senat. Gitu ya Bu. Jadi seperti itu. Kalau tadi berbicara tentang senat Bu, senat ini kerjanya apa sih Bu? Tugas-tugasnya sebagai senator itu apa ya Bu? Di dalam senat itu ada komisi. Ada komisi. Komisi 1, komisi yang membawahi masalah pendidikan dan jaminan mutu universitas. Jadi dia mengawasi tentang bagaimana jalannya peraturan-peraturan yang ada di Universitas Lampung. Dari mulai soal pendidikan gitu, kemudian mutu jaminan yang ada, akreditasi dan seterusnya yang diwadahi oleh peraturan. Jadi kita itu fungsinya mengawasi apakah peraturan yang dibuat itu sudah sesuai atau belum dengan aturan yang di atasnya. Gitu. Jadi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan, dengan statuta, apalagi dengan ketentuan peraturan menteri. Jadi kita mengawasi itu, dan apabila itu ditemukan berbenturan, tugas kita untuk meminta kepada jajaran ini bagaimana peraturan ini harus kita benahi. Gitu. Nanti mereka yang akan membenahi, tapi kita fungsi mengawasi tadi, meminta supaya peraturan ini sesuai dengan statuta dan peraturan yang di atasnya itu. Baik. Kembali ke soal pilrek Bu, sebenarnya proses dan tahapannya seperti apa Bu pilrek ini Bu? Biar teman-teman juga tahu Bu. Iya, kalau di dalam ketentuannya itu kan kita ada yang namanya peraturan senat. Jadi kita juga memakai bagaimana proses
pemilihan rektor ini bisa sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh Senat. Nah, jadi tata tertib yang dikeluarkan oleh Senat itu nanti kita ingin diskusikan itu di dalam Senat, dan itu menjadi satu tahapan tata tertib yang disepakati bersama bagaimana dasar proses pemilihan rektor ini akan berjalan. Nah, seperti ini kita kan yang sudah ada tata tertibnya adalah misalnya dasarnya menimbang ketentuan tadi yang didasarkan bahwa keinginan dari memulihkan kepercayaan itu menimbangnya dan seterusnya itu. Kemudian dari hasil audiensi, kan ada pertemuan kita dengan Dirjen yang tadi Bu Chandra katakan, nanti bagaimana masukan-masukan. Jadi beliau menyatakan harus ada pemilihan percepatan, dasarnya ini, kemudian kita pelajari dasarnya dan itu sesuai, oke, kita melakukan pemilihan rektor. Tapi prosesnya juga dilanjutkan dengan melakukan pembuatan tata tertib. Nah, tata tertib ini yang menjadi dasar ketika kita melakukan pemilihan rektor gitu kan. Nah, peraturan ini sebenarnya merupakan dasar penyelenggaraan. Kemudian nanti ingin memilih siapa yang menjadi siapa menjadi panitia di dalam rektor. Karena panitia ini kan sebenarnya juga sebagai wakil. Biasanya memang di dalamnya ada Senat, tetapi mewakili dari setiap fakultas. Jadi misalnya Fakultas Hukum diwakili oleh Bu Chandra, nanti dari FISIP ada, gitu. Jadi 8 ini terwakili di situ. Tetapi memang di situ diharapkan dan sangat diharapkan sekali adalah kita bersifat netral. Karena memang itu ada yang ada disyaratkan gitu di sini kan. Nah, persyaratannya pertama tadi kan, dosen calon pegawai negeri adalah yang memiliki jabatan fungsional gitu kan, aktif, dia nggak boleh masih sekolah, bla bla, beriman, bertanya gitu kan. Kemudian usia ini loh Marcel, yang sangat penting, dia berusia paling tinggi 60 tahun dan masa berakhir masa jabatan rektor yang sedang sekarang. Jadi kalau dia misalnya kayak kita ada salah satu lah wakil rektor yang memang sudah umur 60, walaupun dia nanti profesor kan sampai 70, tapi untuk sebagai dia mencalonkan diri sebagai rektor, dia tidak bisa lagi gitu. Dasar yang pasal 2 ini persyaratan. Kemudian bersedia dijalankan rektor secara jasmani, bebas narkotika yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang sudah ditunjuk. Kemarin itu kita bekerja sama dengan rumah sakit umum, kemudian rumah sakit jiwa, karena kan akan ada kejiwaan yang harus dijalankan karena itu menjadi penting kita. Kemudian dan tahapan tadi adalah kita melakukan pembentukan pertama pembentukan, kemudian pengumuman. Kita ngasih tahu bahwa ada pelaksanaan pemilihan rektor gitu di website dan seterusnya. Kemudian dari hasil pengumuman itu kita akan melakukan pendaftaran itulah yang kemarin kayak Bu Chandra sebagai salah satu ditunjuk sebagai yang mengkoordinir bagian pendaftaran gitu. Nah, koordinir ini kita akan melihat apakah syarat-syarat yang sudah dipersyaratkan tadi oleh tata tertib tadi, dan itu mereka harus mengumpulkan, kemudian mereka mengupload di website kita, dan itu nanti setelah terupload dan kita akan melihat bagaimana kelengkapan mereka dengan cek dan recheck gitu. Misalnya apakah DP3 sudah ada, Bu Chandra ngecek. Terus apakah ini ada fotonya yang sesuai gitu, DP3-nya sesuai, seterusnya. Sampai ijazah apakah sudah dilegalisir dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah lengkap semua, sampai itu baru kita kasih surat pernyataan dia sudah melengkapi berkas. Jadi tanda terima berkas gitu. Tanda terima berkas itu yang kita
upload juga, kita upload, dan biasanya juga ada wartawan-wartawan lah gitu, supaya mereka kandidat ini, maksudnya calon rektor ini juga mengumumkan kepada publik bahwa beliau ini yang bersangkutan ini mendaftar sebagai calon rektor Universitas Lampung gitu. Jadi nanti dari proses pendaftaran nanti kita akan verifikasi. Nah, ada tim khusus. Kemarin memang sudah dari Bu Chandra sebagai koordinator pendaftaran, kemudian menyerahkan ke tim verifikasi. Nah, di tim verifikasi itu akan dilihat kepalitannya. Apakah benar beliau yang bersangkutan bersekolah S3 di universitas yang ada di dalam ijazah. Kemudian apakah selama ini beliau itu misalnya yang calon rektor ini juga secara manajerial benar-benar pernah menjabat itu. Karena itu kan ada ketetapannya. Nah, kalau dari menteri, kemudian apakah memang keputusan presiden atau SK yang sudah menetapkan bahwa dia menjabat gitu. Nah, ini kemudian selain DP3 dari 2020, 2001, 2002 yang terbaru. Nah, satu itu. Nah, itu kita valid sampai dengan kesehatan. Kan mereka kan melakukan tes kesehatan jasmani rohani semua. Itu dilakukan oleh rumah sakit sampai ke tes kejiwaan. Nah, dari tes kejiwaan itu nanti akan divalid oleh dokter yang ditunjuk. Yang kita nggak berhak ngebuka karena kita nggak tahu. Nanti dokter itu yang akan memvalidnya, memberitahu kepada Senat bahwa si A ini mumpuni dan sehat jasmani rohaninya berdasarkan atas tes yang ada dari hasil rumah sakit. Gitu. Nah, dari situ baru kita melakukan pengumuman hasil penjaringan tadi, bahwa ini loh calon rektor. Ini calon rektor ya. Ya, gitu loh. Jadi ketika itu nanti memang kita kan sudah ngebuat jadwal tuh. Nah, jadwalnya itu misalnya ini ya, pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi atau validasi tadi. Nah, penyerahan hasil seleksi ke administrasi kepada Senat. Baru penetapan bakal calon rektor dalam rapat Senat. Jadi ini ini sekarang kan 8 orang. 8 orang Bu sekarang 8 orang. Nah, itu kita sudah terima berkas, sudah divalid. Kalau mereka memang sesuai, maka nanti kita dirapatkan di Senat. Itu dari rapat Senat ini sebelum mereka menetapkan bagi hasil-hasilnya ini, kita juga akan melakukan sosialisasi. Ada sosialisasi yang mana sosialisasi itu dilakukan untuk mereka kan punya visi dan misi. Nah, nanti di tanggal penyampaian misi dan misi ini itu tanggal 22 Desember di sini. Ya kan? Dan penyampaian misi-misi ini biasanya mereka dihadiri oleh kementerian. Kita juga mengadakan misi dan misi ini juga nanti di GSG, Marcel. Jadi dilihat oleh publik, mereka menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan publik diberi kesempatan untuk bertanya. Baru nanti dilakukan penjaringan lagi oleh Senat. Oke Bu, tadi kan kita sudah tahu ada 8 calon rektor Bu. Untuk saat ini nih tahapannya udah sampai di mana Bu? Nanti 8 sekarang ini akan masih verifikasi. Gitu? Masih verifikasi. Nanti baru kita adakan tahapan penyerahan penetapan bakal calon. Oh, berarti bakal calon ini belum ditetapkan Bu? Belum. Oh, belum. Tapi sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Nah, nanti baru penjaringan. Kita akan mengumumkan siapa-siapa yang bakal calon rektor gitu kan. Nanti kita akan penyerahan visi misi mereka, kemudian sosialisasi ini yang penting. Nanti calon rektor ini akan sosialisasi ke masing-masing fakultas, gitu. Oleh Senat ini akan dibuat seperti itu. Nah, kemudian juga mereka akan dibuatkan satu audiensi yang besar lah kita, supaya publik juga bisa tahu bagaimana visi dan misi yang akan dibuat oleh calon rektor ini. Nah, dari situ setelah penjaringan itu mungkin akan ada pemilihan. Kapan itu Bu pemilihannya Bu? Kalau di sini tanggal 22 Desember sih sebenarnya, jam 1. 22 Desember ya.
Berarti kita akan segera punya rektor yang baru ya Bu? Belum, itu baru menyampaikan, Senat memutuskan Senat 3 memutuskan. orang. Kan kita akan menjaring dari 8. Dari 8 itu akan dijaring jadi 3. 3 dulu, 3. Baru nanti siapa yang bisa dicalonkan ini tahapan lagi. Ada tahapan lagi. Setelah itu mereka akan memberikan visi misi di ruang tertutup dalam sidang senat. Nah, dari ruang tertutup itu baru nanti pemilihan. Pemilihan siapa-siapa yang ditetapkan. Tetapi 3 orang ini tetap nanti kita bawa, kita laporkan dengan suara yang ada ke menteri. Nanti yang menentukan adalah menteri, tapi mereka sudah membawa siapa-siapa yang suara ini udah dipegang. Misalnya si A kandidat suaranya berapa oleh senator, suara B gitu, suara C. Nah, orang 3 ini tapi tetap kita usulkan ke kementerian. Dari kementerian yang akan menentukan tadi suara 35%, siapa yang secara mumpuni dalam hal apapun itu dalam persyaratannya, mereka yang akan menentukan selanjutnya. Baru setelah itu kita punya rektor yang baru secara definitif. Insya Allah. Baru nanti akan ditetapkan, baru kita nanti menteri akan melantik rektor yang baru. Itu tahapnya. Untuk harapan Ibu terhadap pemilihan rektor dan calon rektor ke depannya, Ibu berharapnya seperti apa, Bu? Calon rektor yang membawa perubahan di dalam tridharma perguruan tinggi, yang membawa aura positif, karena kita memang dalam kondisi sekarang ini yang diinginkan oleh terutama dari kementerian ya, yang menjadi visi dan misi bagaimana pemilihan rektor ini pemilihan yang senyaman mungkin, sekondusif mungkin, karena kita akan memberi tahu kepada masyarakat, kepada publik bahwa Unila bisa memilih rektor yang baik, yang bisa membawa perubahan terhadap Universitas Lampung dan membawa aura yang sangat positif gitu bagi masyarakat, bagi pendidik, bagi mahasiswa yang memang berkuliah di Universitas Lampung. Karena memang itu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengajar sampai pengabdian. Amin. Semoga lancar Bu dalam proses ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu sudah menghadiri PMH Podcast. Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan setiap tugas-tugasnya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita sudah selesai podcast bersama dengan Bu Chandra yang sangat seru ini, dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya.